ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa dzurriyyati wa qurabati wa baiti ajmain wa ila musannif hadil kitab wa mukatibil hadil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami' masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami' talamidana wa liman fa'ati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fi dunya wal akhirah wa li syafaati hadil Qur'anil azim fi dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Lang fisama laha wallahu sami'un alim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nuri iladh-dhulumat. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. La ikraha, tidak ada paksaan itu maujud fitini di dalam masalah memeluk agama. Ai ala dukhuli artinya atas masuk fihi di dalam agama. Jadi di dalam beragama Islam itu Allah itu membebaskan untuk umatnya, nak Islam, nak tidak, nak masuk Islam, nak tidak. Bahkan di Islam pun Allah bebaskan. I'malu masyitum innahum ajizun. Walaupun sudah Islam, itu masih Allah bebaskan. Di dalam ayat lain itu i'malu masyitum innakum ajizun. Setelah terserah situ, beramalah sekena kalian. Nah itu maksud Allah tuh. Tapi ingat, innakum ajizun, bahwa kalian semua bakalnya besok dibalas, mempertanggungjawabkan atas semua perbuatannya. Nah, itu pokok intinya begini, selagi masih di dunia jangan kok masuk agama Islam. Yang sudah Islam itu loh, itu bebas-bas, nak beramal nak tidak ya, cuman itu tadi, ingat-ingat besok akan dibalas. Kalau udah ingat ya sudah, besok kalau mati ingat dewe. Nah itu, nah hendak pun ingat, nanti diingatkan sama malaikat mungkar nakir. Nah itu seperti itu. Jadi tidak usah khawatir di dalam agama Islam ini, baik masuk agama Islamnya maupun beramal ketika dalam agama Islam. Tapi kok ada ayat Pak, disuruh amar ma'ruf nahi mungkar. Itu dikarenakan begini, kalau andaikan kita tidak perintah kebaikan, melarang hal-hal yang tidak baik, nah itu contohnya tuh begini. Umpama Pak Mukhlis naik manjat pohon rambutan. Nah terus ternyata Pak Mukhlis digigit kerenggo. Sikok kerenggo itu yang gigit. Kira-kira sakit hatinya Pak Mukhlis itu yang dibakar itu kerenggo sikok itu apa galo-galo. Nah tetap galo-galo. Nanti biasanya dikasih apa itu? Bukan itu. Kalau itu kan tidak nampak Pak RT. Nah, itu lo dikasih bangkai, entah ayam entah apa, taruh situ. Ya kan sudah kumpul, saya tengok tuh orang tuh kan, wah buahnya kerenggo itu baru dibakar. Padahal yang salah siapa tadi? Cuman kerenggo sikok atau duo yang menggigit. Nah itulah ibarat konteks dari amar ma'ruf nahi mungkar. Itu gambarnya itu begitu.
Jadi kalau Allah kok sudah jengkel, wah jangan coba-coba. Baik yang salah maupun yang soleh tetap kena adab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah kita ngaji-ngaji, belajar, mau ke masjid, mau sholat, mau berbuat baik, itu ya ibaratnya tuh itu. Nah, siapa tahu nanti Allah tidak jengkel. Maksudnya itu begitu loh. Nah, itu salah satunya teori oleh para ulama. Itu seperti itu maksudnya, salah satunya ya selain nanti untuk dirinya sendiri. Karena apapun itu amal baik, apapun itu asal amal baik itu tetap bermanfaat, baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain. Nah, tapi kalau riya katanya tidak dapat pahala, Pak. Bener, tidak dapat pahala. Pak RT amal untuk madrasah, untuk musola, untuk masjid. Pak RT riya, kan Pak RT-nya yang dapat manfaat. Masjidnya, musolanya, madrasahnya tetap mendapatkan manfaat. Tetap begitu. Pasti ada manfaatnya. Nah, itu kalau perbuatan yang baik. Demikian juga sebaliknya. Setiap perbuatan kita yang tidak baik itu tetap berefek atau tidak baik, baik untuk diri kita sendiri, terkadang juga untuk orang lain. Nah, itu seperti itulah konteks daripada Allah itu memerintahkan untuk berbuat yang baik, untuk meninggalkan hal yang tidak baik yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya atau dilarang agama. Nah, itu sama dengan konteks ini masuk Islam. Itu Allah tidak memaksa. Kamu nak Islam ya terserah, ndak Islam ya terserah. Namun diingat-ingat besok itu ibaratnya itu ada balasannya. Walaupun nanti di surat yang lain bahwa Allah yang mau terima setelah datangnya Islam itu agama itu hanya Islam. Nah, kenapa begitu? Sudah bolak-balik dicontohkan oleh para ulama yang saya sampaikan. Ibarat kartu itu habis masa aktifnya. Nah, jadi masa aktif daripada syariat-syariat yang dulu yang dibawa oleh Nabi dan Rasul yang dulunya, setelah datangnya daripada Nabi yang baru, itu syariat yang dulu itu sudah habis masa aktifnya, sehingga dicoba atau untuk cobaan sebagai umat saat itu mau mengikuti perintahnya Allah, mengikuti Rasul yang baru, utusan yang baru atau tidak, ngetes iman mereka. Nah, itu karena masa aktifnya sudah habis. Lah orang sudah masuk Islam, entah bagaimanapun, lah itu tetap nanti dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya begini. Nah, kan kadang ada orang itu yang tidak Islam, tapi dia amalnya baik. Itu diibaratkan oleh para ulama. Salah satu kalau tidak keliru ini dinukil dari Syekh Ali Jum'ah, ya kan? Lah itu ibarat orang apa namanya, kalau di perguruan tinggi apa namanya, Pak? Nah, masuk ke perguruan tinggi. Lah itu tentu Islam itu sebagai pendaftaran. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu ibarat daftar di universitas tersebut. Lah kalau orang yang tidak daftar, walaupun nanti nilainya baik, ikut kegiatan baik segala macam, tapi di akhirnya nanti tidak akan mendapat daripada wisuda atau tanda tamat. Tapi kalau yang sudah daftar, walaupun terlambat, asal diurus, ya nanti akhir-akhirnya bisa mendapatkan tanda tamat atau wisuda. Tapi kalau yang bukan Islam, walaupun sepintar apapun nilainya, ibaratnya kebaikannya ya nanti tidak dianggap ketika akhir wisuda, karena dia tidak daftar. Seperti itulah opung ya gambarannya orang masuk Islam dengan tidak menurut Quran dan hadisnya itu kurang lebih seperti itu. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulum fitrani amin ya rabbal alamin. Ayat ini itu ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disampaikan kepada baginda Nabi, untuk disampaikan kepada umatnya bahwa di dalam masuk Islam itu tidak, ibaratnya itu tidak dipaksakan, harus keinginan hatinya sendiri. Nah itu qad tabayyana rusdu, qad tabayyana sudah jelas apa ar-rusdu kebenaran, minal ghayyi dari sesuatu yang tidak benar atau sesuatu yang salah. Aidhar artinya sudah jelas
bil ayati dengan tanda-tanda kebesarannya Allah, al bayyinati yang jelas, annal imana sesungguhnya beriman kepada Allah itu rusdun, itu rusdun kebenaran, wal kufro dan adapun kekufuran itu goyun kesalahan. Nah terus sebab-sebab daripada turunnya ayat ini, nuzilat diturunkan apa ayat firman di dalam masalah seseorang, karena yang ada siapa seseorang tersebut itulah bagi man minal ansori dari golongan orang-orang ansor, minal ansori auladin yaitu anak-anak, rupanya auladin anak-anak mereka. Jadi orang-orang Ansor ketika Nabi datang ke Madinah, itu orang-orang yang ikut Nabi itu ingin memaksa anak-anaknya untuk masuk ke agama Islam. Namun oleh Allah terus diturunkan ayat ini, tidak boleh memaksakan untuk masuk agama Islam. Karena waktu itu orang-orang Ansor ingin memaksa anak-anaknya untuk masuk agama Islam. Nah itu. Jadi karena orang-orang Ansor ini ingin aroda menginginkan siapa Ansor ayakroha jika memaksa siapa Ansor hum kepada anak-anak mereka alal islami atas memeluk agama Islam. Jadi sebegitulah contoh yang dicontohkan oleh Allah, yang disampaikan oleh Rasulnya dalam ayat ini, bahwa di dalam Islam itu kita tidak boleh memaksa seseorang untuk masuk agama Islam. Cukup kita dakwahkan Islam itu, lah nanti orang akan terkesan sendiri dengan adanya Islam. Makanya ketika perjanjian Hudaybiyah itu sungguh merugikan di pihak Islam, sampai sahabat Umar itu ibaratnya tuh ngato kepada Nabi, ini masih Nabi pun enggak Muhammad ini, sampai seperti itu sih saat itu. Nah, tapi sahabat Umar tidak tahu bahwa Nabi cuma minta satu, yaitu orang boleh memperdebatkan tentang Islam. Lah dengan Islam diperdebatkan, diomongkan kesana kesini, akhirnya nampak kebenaran daripada Islam. Syaratnya bukan orangnya loh, bukan pemeluknya loh ya, Islamnya loh. Yang kadang bikin ruwet itu pemeluknya Pak RT ya. Kalau Islamnya tidak ada masalah ya, tapi yang bikin ruwet itu biasanya pemeluknya yang ingin ini, ingin itu, seolah-olah Islam itu dia yang bisa ngaturnya. Nah itu yang menjadi repot. Nah itu. Nah, jadi asal orang kok ibaratnya memperdebatkan Islam dengan sebenar-benarnya, maka apapun itu dia asalnya, insya Allah nanti akan terketuk hatinya untuk salut, untuk ibaratnya ikut ke dalam agama Islam. Bukan orangnya loh Pak RT ya, bukan pemeluknya, tapi Islamnya. Nah itu. Asal seperti itu, insya Allah orang yang mendengarkan akan terkagum dengan adanya Islam. Contoh yang dicontohkan didengar Pak Janis kemarin, salah satunya Islam itu tidak boleh begini, tidak boleh begitu, harus begini, harus begitu, ya kan? Nah, kalau kok orang lain dengar tentang itu Pak Janis, tentang enaknya Islam itu bagaimana, bahwa sholat yang wajib itu cuma 5 waktu, kalau yang lain-lainnya itu untuk pribadi-pribadi sendiri. Nah, terus cara ibaratnya bersuci dalam Islam bagaimana, dengan orang tua bagaimana, dengan anak bagaimana, ketika tidur bagaimana, dengan orang lain bagaimana, semuanya sudah dicontohkan oleh Islam lengkap, bahwa Islam itu sudah sempurna. Nah kalau itu kok diceritakan, diperdebatkan, disampaikan, maka tentu orang akan takluk kepada Islam. Yang bikin repot tuh karena orangnya. Nah itu yang bikin repot tuh orangnya. Nah itu. Jadi sudah jelas antara keimanan dengan tidak iman. Kalau iman tuh nyata-nyata, iman kepada Nabi ya nyata. Pokok kalau di zaman Nabi itu pokok tentu atau jelas
yang dibeloi ya sudah jelas benernya, yang dimusuhi atau tidak dibeloi ya jelas salahnya. Itu kalau zaman Nabi dulu. Nah, kalau zaman sekarang jangan terlalu jelas, musuhin orang ya jangan terlalu jelas, belain orang ya jangan terlalu jelas, karena sama-sama ndak jelasnya. Beda dengan zaman Nabi dulu, yaitu masa begitu Pak, nanti ditengok sendiri, kok ndak jelas itu bagaimana, dicari sendiri, pokoknya begitulah. Itu kalau mu'alif rahimahullah wa nafa'ni bi ulumil fitrani amin ya rabbal alamin. Jadi intinya ayat ini turun itu dikarenakan ketika itu orang-orang Ansor ingin memaksakan anak-anaknya untuk masuk ke dalam agama Islam. Faman yakfur bitaghuti, faman maka adapun barang siapa itu yakfur mengingkari atau tidak setuju atau berpaling bitaghuti dengan setan atau berhala-berhala, intinya itu selain Allah. Ai asyaitanu artinya setan, awil asnamu atau berhala-berhala. Wa maka adapun lafaz taghut yakfur itu yutlaku diucapkan alal mufradi atas kata-kata yang menunjukkan satu, wal jam'u dan juga menunjukkan jamak. Jadi akfaru boleh, yakfuru boleh. Nah itu. Wa yu'minu dan beriman siapa orang tersebut billahi kepada Allah. Jadi barang siapa kok pokoknya itu berpikiran selain Allah itu keliru. Nah itu ya. Dan beriman bahwa Allah lah yang wajib diimani, dipercayai. Nah, maka orang yang hatinya modelnya seperti itu faqadis tamsaka maka sudah benar-benar berpegang teguh. Aitamassaka artinya berpegang teguh bil urwati dengan tali al-wusqa yang kuat. Bil aqdi artinya dengan ikatan al-muhkami yang sudah dihukumi dengan kuat. Lang fiso malaha yang tidak akan terputus apa tali tersebut. Ing kotoah artinya tidak akan terputus apa ikatan tersebut. Laha bagi ikatan tersebut. Jadi intinya makanya orang-orang sekarang atau Nabi ya kan itu berpesan, pokoknya aku besok kata Nabi zaman akhir itu aku tidak khawatir umatku itu untuk ingkar atau syirik kepada Allah. Tapi Nabi itu khawatir, tapi saya itu khawatir nanti kalian itu akan mubahatu fid dunya, akan alal mubahi fid dunya, artinya unggul-unggulan di dalam masalah dunia. Itu yang dikhawatirkan oleh Nabi wal jahi dan juga unggul-unggulan di dalam masalah pangkat. Jadi di zaman akhir Nabi itu tidak khawatir umatnya kok nyembah patok, nyembah kuburan, nyembah pohon besar, nyembah batu, tidak khawatir. Yang dikhawatir Nabi di zaman akhir itu umatnya nanti unggul-unggulan dalam masalah dunia dan juga masalah pangkat. Karena apa? Yaitu tadi orang asal sudah berpegang teguh bahwa Allah itu Tuhan yang wajib disembah, lainnya itu bukan, maka berarti orang itu sudah diikat oleh Allah untuk tidak akan lepas dari ikatan itu, akan meyakini bahwa Allah itu Tuhan, selain Allah itu bukan Tuhan, tidak wajib disembah. Itu seperti itu. Wallahu sami'un alim. Wallahu adapun Allah itu sami'un dat yang maha mendengar. Lima atas segala sesuatu, karena segala sesuatu yuqalu yang dikatakan apa ma. Alimun juga maha mengetahui bima dengan sebab sesuatu yaf'alu yang mengerjakan siapa hamba-hambanya Allah. Allahu waliyul ladzina amanu. Allahu adapun Allah itu waliyun. Ya sudah selesai ayat tadi, ini sambungan ayat lagi. Allahu adapun Allah itu waliyun. Aina sirun artinya penolong. Waliyul ladzina penolong orang-orang amanu yang pada beriman siapa orang-orang tadi. Jadi asal orang itu kok beriman kepada Allah, pasti orang itu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang salah satunya yukhriju mengeluarkan siapa Allah hum kepada orang-orang yang beriman
Allah mengeluarkannya minad dzulumati dari kegelapan. Ayil kufru artinya kekufuran. Mengeluarkan dari kekufuran ilan nuri kepada cahaya. Ayil imani artinya iman. Walladzina dan adapun orang-orang kafaru yang kafir siapa alladzina orang-orang tadi itu auliya'uhum adapun kekasih-kekasih mereka atau penolong-penolong mereka karena tadi ayat di atas waliyun nasirun. Jadi penolong-penolong orang-orang yang kafir itu atau gutu para berhala atau para setan-setan tadi. Yukhrijunahum mengeluarkan siapa setan atau berhala-berhala tadi hum kepada orang yang kafir, mengeluarkannya minan nuri dari cahaya iman ila dzulumati kepada kegelapan. Pokoknya orang-orang kok yang tidak beriman kepada Allah itu pasti nanti akan ditolong oleh setan dan ditolong oleh tagut tadi kepada kegelapan, artinya keluar dari keimanan kepada Allah. Dzukira diterangkan apa al-ikhraju suatu pengeluaran imma ada kalanya fi muqabalati qaulihi ada kalanya di dalam menerima saran-saran atau ucapan-ucapan darinya setan. Yukhriju Allah ini maksudnya iman fi muqabalati qaulihi ada kalanya di dalam bisa menerima saran-saran atau perintah-perintah Allah. Yukhriju yang mengeluarkan siapa Allah hum kepada alladzina amanu mengeluarkan minadz dzulumati dari kegelapan. Au fi kullin atau di dalam tiap-tiap sesuatu min au fi kuliman atau di dalam setiap-tiap orang-orang amanah yang beriman siapa orang tadi binabi dengan nabi qabla bu isab sebelum utus siapa nabi qabla ba'su ada taknya ya qabla setelah sa ada taknya qabla bisatihi sebelum diutusnya nabi. Kenyataannya minal Yahudi dari golongan Yahudi summa kafaroh lalu ingkar atau kafir siapa Yahudi bihi kepada nabi. Jadi termasuklah orang-orang yang beriman itu ada orang-orang yang sebelum nabi itu sudah beriman adanya nabi bahwa nanti ada diutusnya Nabi Muhammad. Setelah Nabi ada malah ingkar kepada Nabi. Lah orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang mengikuti saran-saran setan atau kekasih-kekasih setan tadi atau yang selain Allah lah pokoknya. Ulaika adapun mereka itu ashabun nari para penghuni neraka. Hum adapun mereka fiha di dalam neraka itu khaliduna pada selama-lamanya. Selamat datang Pak Lupi. Waalaikumsalam. Masih kebagian Pak, tenang ya. Alam taro apakah tidak melihat kalian semua ilalladzi kepada orang-orang haja. Itu sudah selesai ayatnya ya. Ini ayat baru. Sudah selesai pembahasan ya. Alam taro apakah tidak melihat kalian semua ilalladzi kepada orang-orang haja yang apa itu namanya membantah jadalah artinya bantah-bantahan siapa alladzi membantah siapa alladzi Ibrahim kepada Nabi Ibrahim fi rabbihi di dalam masalah Tuhannya Nabi Ibrahim an atahul mulk an ata jika kau memberikan kepada Nabi Ibrahim siapa Allah al-mulka kepada kerajaan hamaluhu artinya membawa siapa Nabi Ibrahim kepada kerajaannya bitorrihi dengan memberikan kepada Nabi Ibrahim binikmatillahi dengan nikmatnya Allah Ta'ala ala dalika atas kerajaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahwa adapun orang yang tidak mau mengikuti atau membantah Nabi Ibrahim tentang masalah kerajaan tadi itu Namrud, yaitu Raja Namrud. Nah, ini Pak Janis kalau belum tahu
tulisannya Namrud itu gimana? Nun, mim, ro, wawu, terus dzal pakai titik, Pak ya. Nah itu. Id badala. Id artinya itu badalun sebagai ganti min hajin dari dapat haja. Id haja ketika berbantahan siapa orang tadi kola, berkata siapa Ibrahimu Nabi Ibrahim lama kola, ketika berkata siapa Nabi Ibrahim lahu kepada Namrud man rabbuka, siapa Tuhanmu. Jadi Nabi Ibrahim ditanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Allati tad'uka, allati yaitu Tuhan, tad'uka yang mengajak, siapa tad'una yang mengajak siapa engkau na kepada kami, ilahi kepada Rabb. Rabbiyalladzi yuhyi wa yumitu qala ana uhyi wa umit. Qala Ibrahim fa inna Allaha ya'ti bis-samsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Fa buhital ladzi kafar wallahu la yahdil qaumadz dzalimin. Nah, jadi Nabi Ibrahim ditanya oleh Namrud, "Hei Ibrahim, siapa yang engkau ajak, engkau kan mengajak kami untuk menyembah Tuhan, kan gitu. Lah Tuhan kamu tuh siapa yang kami itu disuruh menyembahnya itu?" Lah Nabi Ibrahim ditanyai begitu. Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Nabi Ibrahim menjawab, Rabbi adapun Tuhanku itu alladzi dzat yuhyi, yang menghidupkan siapa Tuhan tadi, wa yumitu dan mematikan siapa Tuhan tadi. Yakhluqu artinya menciptakan siapa Allah atau Rabb tadi, al hayata kepada kehidupan, wal mauta dan juga menciptakan kepada kematian, fil ajzati di dalam jasad. Jadi Nabi Ibrahim menjawab, Tuhanku tuh ya itu zat yang menghidupkan, zat yang mematikan, yang memberikan nyawa di dalam jasad, yang sampai saat ini seluruh orang sedunia masih ibaratnya bingung tentang masalahnya nyawa. Nah itu yang membuat menjadikan hidup. Qala maka berkata siapa Namrud, huwa adapun Rob itu saya adapun saya itu uhyi, saya pun bisa menghidupkan, wa umitu dan mematikan, bil qatli dengan membunuh, wa afu dan dengan memaafkan anhu dari orang tadi. Wah, pintar juga jawabnya Nabi Namrud nih. Lah aku juga begitu, Ibrahim. Aku juga bisa. Itu sini. Yang saya suruh bunuh, ya nanti mati. Yang saya suruh memaafkan, ya nanti hidup. Nah itu. Nah seperti itu dia maksudnya bisa menghidupkan dan mematikan menurut Namrud. Kalau menurut Nabi Ibrahim tadi bukan begitu. Yang asalnya tidak ada menjadi ada. Nah itu yang asalnya hidup menjadi mati. Itu maksud Nabi Ibrahim. Tuhannya Nabi Ibrahim yang dimaksud begitu. Namrud tidak begitu. Aku pun bisa. Sini. Maka wada'a dan memanggil siapa Namrud birojula ini dengan dua orang laki-laki. Nah setelah itu faqatala maka lalu membunuh siapa Namrud ahaduma kepada salah satu dua laki-laki tadi. Wataroka dan meninggalkan artinya tidak membunuh siapa Namrud al-akhara yang satunya lagi. Falama ro'a maka lalu ketika melihat siapa Nabi Ibrahim kepada Namrud atas perbuatannya, gobian dengan istilahnya itu setelah itu pokok terus berkata gitu loh. Qala berkata siapa Nabi Ibrahim mungtakilan dengan memindah ila hujjatin dari satu permasalahan audoha yang nampak minha dari permasalahan tadi. Fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Wah ini kayaknya tidak berhasil nih. Diganti sama Nabi Ibrahim. Nah, jadi Nabi Ibrahim lalu berkata, jadi Allahku itu, Tuhanku itu, fa innallaha maka sesungguhnya Allah itu ya'ti mendatangkan siapa Allah bisyamsi dengan matahari minal masyriqi dari arah timur. Nah kalau Tuhanku Namrud kata Nabi Ibrahim kan, nah itu bisa
menjadikan matahari dari arah timur. Lah sekarang kamu fakti biha minal maghribi. Fakti maka mendatangkanlah engkau biha dengan matahari tadi, angta artinya engkau. Datangkanlah matahari yang didatangkan oleh Tuhanku dari timur tadi, datangkanlah minal maghribi dari arah barat. Wah, kalau itu sudah fabuhital lati kafar. Maka lalu ya terus bingung pokoknya. Alladzi kafaro akhirnya kafir atau mengingkari siapa? Namrud aita khayyaro. Bingung buat saya seperti bingung artinya. Akhirnya bingung pokok akalnya tuh tidak bisa nerima, tidak bisa melaksanakan. Kalau yang tadi yalah oke, ngambil satu dibunuh katanya dimatikan, ngambil satu lagi tidak dimatikan katanya dihidupkan, tidak terima dengan itu. Akhirnya Nabi Ibrahim tadi, wa Tuhanku yang namanya Allah itu mendatangkan matahari dari timur. Lah sekarang kamu coba matahari datangkan sekarang dari barat. Akhirnya tidak bisa, akhirnya bingung, akhirnya pening. Yang akhirnya Allah bunuh Namrud itu bukan kok dengan malaikat Pak Gupi, ya kan? Ibaratnya supaya menghinakan Namrud itu Allah tuh cuma ngutus nyamuk. Yang nyamuk itu Pak RT itu saya cacat, nyamuk cacat supaya terhina maksudnya. Kalau pakai malaikat kan seolah-olah hebat menghadapi malaikat ini tidak, disuruh nyamuk cacat pula disuruh masuk ke hidungnya, ada riwayat ke telinganya yang sehingga dia pening. Nah itu akhirnya apa? Entak-entakkan sendiri kepalanya sampai mati. Nah itu saking dihinakannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan pakai malaikat, enak men. Hebatlah dia lawan malaikat. Kalau lawan nyamuk kan lucu, remeh musuhnya ya nyamuk, macam itu aneh-aneh. Nah, itulah gambaran manusia, ya kan? Nah, awalnya caknya hebat ini itu, lagi kena asam urat. Kenapa Pak? Kok tidak hebat lagi? Asam urat. Nah itu. Kenapa Pak tidak hebat lagi? Apa Pak namanya yang tidak bisa gerak Pak? Stroke. Wah, repot baru macam itu, ya kan? Itu. Nah itu. Yang dulu tatonya besar, gambar apa buaya, setelah macam itu bekerut jadi gambar cicak. Sudah cicak. Itulah manusia yang sehebat Namrud katanya baik, itu kalah debat akhirnya ya bingung. Nah itu jadi iman tentang Allah atau tentang Islam itu asal diperdebatkan secara ilmiah, itu insya Allah orang akan bisa menerima secara akalnya, asal orang itu nanti benar-benar ingin mencari kebenaran. Tetapi kalau memang dia itu nyari menang atau menuruti nafsunya, ya apapun itu ya tidak akan bisa menerima, tetap cari alasan untuk bisa menang. Ya seperti Namrud tadi, akhirnya kalah debat, Nabi Ibrahim terus dibakar. Isi macam itu. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Wallahu adapun Allah itu la yahdi, tidak akan memberi hidayah siapa Allah al-qauma kepada kaum adz-dzalimin yang pada zalim. Yang zalimnya tadi bil kufri dengan ingkar kepada Allah, ila muhajjatil ihtijaji dengan memperdebatkan yang diperdebatkan oleh Nabi dan Rasul yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya tidak berhasil. Intinya asal orang kok mengingkari apa yang disampaikan Allah, aslinya dia itu iman aslinya, tapi karena tadi yang ditanyakan Pak Janis, ya kan, nafsu, ya, terus ditunggangi sama setan. Nah jangan terima ini, ya itu nafsunya pengen menang, terus ditunggangi setan. Wah bakar wae. Nah itu katanya, akhirnya begitu, akhirnya dolim. Nah itu aw kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'asa qala kam labista qala labistu yawman aw ba'da yawm qala bal labista mi'ata amin fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna wanzur ila
amrika wa linaj'alaka ayatan linnas wanzur ilal idhami kaifa nunsisuha summa naksuha lahma falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul adzim wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Kata wali dengan walion tuh tidak sama arti mak. Sama Mbah, cuman gunanya berbeda. Satu kata itu Mbah bisa